kemarin itu ada event di Skypool dan itu tuh rame banget Kak, jujur. Dan emang jujur sesuai ekspektasi sih Skypool-nya. Itu bisa saja ditawarkan dengan program beasiswa seperti itu. Jadi kan kita tidak menutup siswa yang punya prestasi seperti itu. Jadi kita juga memfasilitasi semuanya calon-calon yang mau masuk, calon mahasiswa itu. Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Semarang dan juga pemirsa Ruang WSM? Kali ini luar biasa, pertengahan tahun mahasiswa-mahasiswi pasti sedang deg-degan ya. Kalau era saya itu namanya ospek. Kelihatan kan tahunnya berapa? Tapi sekarang sudah berganti menjadi PKKMB. Nah, bagaimana sebetulnya kampus-kampus, universitas itu bisa memastikan PKKMB jauh dari kata bullying, ya kan, kekerasan dan lain sebagainya. Kali ini kami akan bincangkan bersama dua narasumber yang sudah kece ya kali ini ya. Saya sapa dulu bersama manajer marketing dari Universitas Semarang, ada Mas Yohanes. Apa kabar, Mas Yohanes? Alhamdulillah, baik. Saya manggilnya Mas Jo ya. Ya. Mas Jo ini kalau ibarat kata yang bisa nge-branding Universitas Semarang jadi luar biasa. Kalau saya dulu waktu berkuliah nih ya, gedungnya hanya segini, ya kan? Sekarang ikonnya luar biasa. Ada menara USM, di atasnya juga ada kolam renang juga ya, Mas Jo ya. Ada Skylounge juga di sana. Keren banget kan? Itulah kenapa akhirnya banyak adik-adik dari luar kota, luar pulau, ini memilih Universitas Semarang menjadi jembatan masa depannya. Sebelahnya sudah ada Paulina Abigail, ini mahasiswa dari Universitas Semarang, jurusan Ilmu Komunikasi. Ya, apa kabar Abi? Baik Kak Silvi. Sehat ya? Sehat dong. Pokoknya nanti pendengar dan pemirsa dari Semarang dan juga Ruang WSM bisa langsung mendengarkan nih. Kenapa sebetulnya? Abi dari mana? Dari Kalimantan. Nah, kenapa Abi jauh-jauh dari Kalimantan pilihnya USM? Boleh dijelasin Abi? Nah, kebetulan kemarin itu kan lagi nyari-nyari universitas nih Kak. Nah, terus keluar nih kampus USM. Nah, dia itu kontennya tuh di Skypool. Wow. Kayak seru banget gak sih Kak, kampus ada Skypool. Terus udah aku milih itu. Jauh lah ya, ini bukan hanya Surabaya Semarang ya, tapi Kalimantan Semarang. Soalnya tuh di kampus lain gak ada Skypool yang aku lihat ya. Yes, betul. Memang itu salah satu daya tarik untuk warga Kota Semarang, mahasiswi-mahasiswinya. Itu memang pamernya kuliah di mana? Kampus yang ada Skypool ya di sana. Skypool guys, ada Skypool. Oke, saya ke Mas Jo. Mas Jo, bisa dikatakan Abi ini tahu dari sosial media. Apakah itu salah satu strategi Universitas Semarang untuk menggait generasi muda saat ini? Atau gimana Mas Jo? Untuk saat ini kan sekarang zamannya untuk sosial media itu dunia digital lah. Jadi USM itu juga merencanakan sesuatu hal yang bagaimana dalam konteks kita promosi itu tidak hanya di lokal. Kalau lokal itu biasanya kan kita visit nih. Nah, tapi untuk yang kita ke luar provinsi atau bahkan ke luar pulau, kita dengan memberikan terkait dengan apa sih yang ada di kampus USM itu dengan sosial media. Mungkin dari dokumentasi foto atau konten kreator terkait dengan video visual seperti itu. Makanya Mbak Abi dari Kalimantan bisa tahu USM tuh dari sosial media seperti itu. Jadi TikTok. Iya, dari TikTok tuh kebetulan. Nah, mungkin ada dari Instagram atau yang lainnya. Jadi dari kami itu memang mencanangkan tidak hanya visit ke lokal, ke sekolah-sekolah, tapi ke dunia digital pun kita eksplorkan keseluruhan terkait dengan apa sih yang ada di kampus USM. Seperti itu. Pemanfaatan teknologi sudah berapa tahun ke belakang, Mas Abi? Atau mungkin konten-konten yang mulai FYP naik nih dari USM? Kalau FYP-nya itu sudah lama juga ya. Untuk kaitannya kan mungkin sebelum pandemi, yang waktu itu kan udah pandemi nih. Nah, kita sedangkan untuk promosi, ada keterbatasan tuh terkait dengan kita mau sosial atau sosialisasi terkait dengan kampus USM ke ranah sekolah atau ke institusi yang lainnya. Itu ada keterbatasan dengan pembatasan ya waktu itu ya. Nah, makanya dengan dunia internet atau sosial media yang saat ini sudah
merajalela, merebah kemana-mana ya seperti itu. Lah itu kan bisa kaitannya teman-teman atau masyarakat luas itu bisa tahu USM. Nah jadi dengan media sosial itu kita berharapnya itu bisa mencakup keseluruhan sampai nasional bahkan internasional seperti luar biasa. Tapi ada yang internasional ada untuk mahasiswanya, ada dari internasional. Wow, apa sih sebetulnya yang dipamerin Mas Johnny di USM yang bisa menggait lagi masyarakat? Ini kan berarti masih ada waktunya ya untuk daftar ke USM. Ya, kayaknya masih ada waktu kurang lebihnya mungkin 2 minggu ya sampai tanggal 6 September 2026 seperti itu. Nah, kami itu akan memperkenalkan lebih detail lagi seperti itu yang kaitannya kemarin itu di hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya itu masih kurang dalam arti mungkin belum menjangkau di daerah-daerah yang lain. Ini kita juga akan mengejarkan terkait dengan konten-konten yang ada di USM. Mungkin kita juga kerjasama dengan fakultas-fakultas lain terkait dengan ilmu komunikasi, itu kan terkait dengan nanti ada pembelajaran konten kreator dan sebagainya. Terus untuk fakultas-fakultas lain terkait dengan laboran kita tonjolkan di situ juga untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi kan masyarakat itu bisa tahu kegiatan apa sama pembelajaran apa sih yang ada di USM. Jadi kita fact dalam arti di konten sosial media itu tidak monoton, seperti itu. Oke, saya ke Abi nih. Berarti kan sudah beberapa tahun akhirnya ke Kota Semarang ya dari TikTok yang ditonton. Apakah sudah sesuai dengan yang ditonton atau gimana Abi? Sesuai. Waduh, mantep loh. Skypool. Jadi datang ke sini nih langsung ke Skypool ya? Enggak dong. Pokoknya tuh kemarin itu ada event di Skypool dan itu tuh rame banget Kak, jujur. Dan emang jujur sesuai ekspektasi sih Skypool-nya, cuman agak terbatas aja sih. Itu sih. Oke, kalau tadi Mas Yo menjelaskan ya sekarang tuh kan digandeng dengan mahasiswa-mahasiswi gitu ya untuk berbagai kegiatan, salah satunya adalah FTK atau komunikasi, content creator dan lain sebagainya. Gimana sebetulnya adik-adik ya, rasa tua saya ya, mahasiswa-mahasiswi sekarang itu bisa mempromosikan USM dengan dibalut di mata kuliahnya juga, Abi? Oke, jadi kemarin itu Kak, kebetulan kita tuh ada campaign dari satu matkul, dari matkulnya Bu Ayang. Mbak Ayang, iya. Nah, kemarin itu tuh kita memperkenalkan campaign budaya. Jadi itu kita memperkenalkannya di CFD, terus juga ngundang orang-orang gitu loh Kak. Mungkin dari situ ya untuk mempromosikan juga Ilkom USM tuh kayak seru gitu loh, karena nggak cuma teori, jadi kita tuh belajarnya praktikum juga, dan itu seru banget sih, jujur. Oke, yang suka keseruan, suka kreativitas, masuklah ke ilmu komunikasi. Ilkom guys, jangan lupa Ilkom. Tapi Ilkomnya USM ya. USM. Tapi kalau bikin konten-konten biar FYP itu teman-teman Ilkom juga terlibat nggak atau gimana? Jujur kalau kemarin itu kalau buat konten FYP itu kita cuman membuat konten-konten yang menarik aja terus langsung post gitu, dan itu lumayan naik. Sebenarnya iseng aja ya. Iya, iseng aja. Emang dasarnya kalau anak ilmu komunikasi sih gitu, memang kreatif. Ada instingnya. Yes, insight-nya bagus. Saya ke Mas Jo lagi. Mas Jo, masih ada 2 minggu. Pemerintah sedang gencar mengedukasi berbagai universitas, kampus, bahkan sekolah-sekolah untuk PKKMB, penerimaan mahasiswa baru ini bebas bullying dan anti korupsi. Gimana kalau di USM Mas Jo? Kalau di USM sendiri, kita untuk mempersiapkan ke PKKMB itu, kalau semuanya di USM itu istilahnya pakem, pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa seperti itu. Nah, di kampus USM tadi kan kita juga ada panitia terkait dengan penyelenggaraan pakem tersebut. Jadi kita mengantisipasi keseluruhan yang konotatif negatif ya, seperti itu. Contohnya mungkin kekerasan atau bullying yang tadi disampaikan ya Mbak Silvia. Itu kita mengantisipasinya tidak ada kegiatan-kegiatan yang terkait tentang kekerasan, itu yang pasti. Terus yang kedua terkait dengan kegiatan akademik, contohnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pakem nantinya, itu kita memberikan edukasi terkait dengan kampus itu di kampus USM itu seperti apa, terus kegiatan akademiknya seperti apa, kegiatan non akademiknya itu yang pastinya disukai teman-teman mahasiswa baru. Itu kayak organisasi mahasiswa, terus unit kegiatan mahasiswa, contohnya ada bulu tangkis, mungkin seni, terus sepak bola dan yang lainnya. Itu kan juga
bisa membuat mahasiswa baru itu kan tertarik tanpa adanya bullying, tanpa ada kekerasan seperti itu. Jadi memang panitia sudah merencanakan seperti itu kegiatan-kegiatan itu yang anti bullying dan anti kekerasan. Kalau saya ingat dulu sih 10 tahun mungkin ya yang lalu itu ya, memang pakemnya USM sih nggak ada sih senioritas kayak gitu, udah nggak ada. Tapi berapa hari tahun ini, Mas Yo? Kita untuk kegiatannya dari tanggal 12 sampai tanggal 14 September ya. Untuk upacara penerimaan kan tanggal 12 September. Nah, nanti ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung juga terkait dengan nanti mungkin ada kuliah umum seperti itu, pengenalan akademik, terus pengenalan juga terkait dengan kemahasiswaan yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan Orma, terus UKM, dan nanti kegiatan-kegiatan di fakultas seperti apa. Jadi teman-teman mahasiswa baru itu jangan khawatir, di USM tidak ada bullying, tidak ada kekerasan. Kita pengenalan akademik secara keseluruhan dan secara non akademik untuk teman-teman tuh bisa membaur, bisa mengasah soft skill-nya juga seperti itu. Ada pengenalan seperti itu. Kalau saya kan terlalu jauh ya, 10 tahun mungkin yang lalu. Nah, kalau Abi ini kan barusan nih, kita tanya, bener enggak? Bener. Di USM tuh nggak ada kekerasan. Dari yang aku rasain jujur nggak ada sama sekali. Dan itu tuh kalau pakem, dia itu cuma pengenalan kampus, lingkungan kampus, terus cuman memperkenalkan UKM gitu. Oke. Abi berarti UKM apa nih? Aku badminton. Oh, anak badminton. Dulu belum ada soalnya badminton. Tapi Abi, ketika itu kan di saat 2 hari pakem ya? 3 hari. Oh, 3 hari waktu Abi 3 hari. Apakah itu juga tercermin dari mungkin UKM-UKM yang ada waktu mereka rekrutmen mahasiswa-mahasiswi? Karena mereka benar-benar ngerangkul gitu loh Kak, ngerangkul anak-anak baru, mahasiswa baru itu tuh dirangkul sama UKM-UKM-nya seperti itu. Oke, Mas Jo sekarang ada berapa UKM sih? Ada banyak ya. Banyak banget ya. Ya. Dulu tuh kayaknya cuma ada musik, fotografi, video, mapala, udah kayaknya ya. Sekarang mungkin ada banyak tuh karena ya mungkin ada kegiatan-kegiatan dari usulan-usulan mahasiswa ya. Ada pertama itu kayak komunitas, terus jadinya komunitas kita fasilitasi dari kemahasiswaan terutama itu nanti menjadi UKM kan seperti itu, dengan konteksnya juga positif ya, seperti kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan potensi dari mahasiswa itu sendiri. Oke, gitu. Berarti kan semakin banyak yang terlibat ya Mas Jo ya. Bagaimana sebetulnya Mas Jo dan teman-teman pengajar ya tentunya mengedukasi mereka agar juga menghilangkan senioritas, Mas Jo? Kalau di USM itu tidak mencantumkan atau menggaungkan senioritas karena kan dari awal masuk terus semester 3 dan seterusnya itu tidak ada kaitannya dengan senioritas. Kami membaurkan informasi-informasi itu dari mungkin mahasiswa dari Orma dulu ya, Orma, terus UKM, terus mahasiswa umum yang nantinya itu juga kuliah seperti itu. Jadi di sini memang tidak ada yang namanya mungkin senioritas, tapi membaur semua. Gitu. Jadi dari mahasiswa baru juga kenal angkatan yang atasnya, angkatan atas itu yang mungkin semester 3, semester 4 dan seterusnya, itu juga kenal di semester yang lebih tinggi lagi. Itu pun dilibatkan ya untuk acara pakem dan lain sebagainya, dilibatkan semua ya. Iya, nanti ada kegiatan-kegiatan yang kita juga kolaborasi dengan Orma UKM di fakultas, bahkan untuk di universitas juga ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa ya, seperti itu, dan juga Dewan Mahasiswa itu yang juga membantu kami nanti terkait dengan kegiatan di Pakem. Seperti itu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Semarang dan juga pemirsa Ruang USM yang ingin tahu keunggulan lain lagi dari Universitas Semarang, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Teman terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pendengar dan pemirsa RRI Semarang dan juga ruang USM, seberapa kokoh sih jembatan yang akan menghantarkan masa depan Anda ke cita-cita mahasiswa-mahasiswi di wilayah Kota Semarang? Kita tanya lagi ke Mas Jo. Mas Jo, di beberapa kampus universitas itu ada namanya Satgas Kekerasan, Satgas Anti Seksual dan lain sebagainya. Kalau di sini apa? Kalau di USM sendiri itu ada unit untuk menaungi juga ya, dalam arti kalau semuanya ada mahasiswa yang untuk mengalami mungkin kekerasan atau dan sebagainya. Untuk alhamdulillah untuk saat ini masih nol ya Kak. Setahu saya masih nol kan seperti itu. Tapi kita juga punya unit yang terkait menangani tersebut, namanya PPKS. Oh, ada PPKS. Pencegahan dan penanganan terkait dengan kekerasan seksual kan seperti itu. Nah, unit itu kan juga menangani keseluruhan terkait bukan hanya di untuk mahasiswa, tapi untuk yang lainnya juga. Oh, pengajarnya juga termasuk ya, dan kan seluruh akademisi di sini ya. Oke. Abi, ada PPKS. Ini barangkali nggak mau lapor ya Mas Jo ya. Pernah nggak dengar bisik-bisik teman-teman gitu ngomongin tentang yang ini tuh pernah nakalin aku loh dan lain sebagainya, Abi? Pernah, pasti pernah. Cuman ya orang ya Kak, mungkin dia takut juga untuk menyuarakan hal tersebut. Jadi dia tuh bingung gitu loh Kak, mau ke siapa gitu ceritanya. Dan aku juga baru tahu ada PPKS. Oh, karena aku jujur ya, di lingkunganku tuh bukan, balik lagi ke USM. USM itu bukan kampus yang kayak lingkungannya tuh kayak keras gitu tuh, enggak. Bukan yang menakutkan ya. Bukan yang menakutkan. Jadi aku belum dapat kayak omong-omongan yang kayak ini loh cutting ini. Cuman mungkin itu di luar kampus yang dia seperti itu. Oke, cutting ya, kakak tingkat ya. Kakak tingkat guys. Oke, jadi nanti kalau ada yang gitu-gitu lagi bisa langsung diarahin ke PPKS ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ju, itu tuh biasanya kemana ngelapor PPKS-nya itu? Ya itu ada di bawah naungan nanti kemahasiswaan juga ya. Mungkin ke unit pengelolaan non struktural sepertinya itu di PPKS atau bagian unit sendiri. Kayak Ya gitu. kan, jadi bisa langsung dilaporkan. Mungkin ajak juga ada teman-temannya mungkin yang takut ya dikuatin, karena sebetulnya PPKS kan tujuannya bagus ya Mas Jo ya. Betul. Itu dari kapan Mas Jo PPKS? Udah lama juga sih itu. Udah lama ya, tapi alhamdulillah masih zero kekerasan seksual. Oke. USM itu terkenal juga dengan yang namanya kampus untuk karyawan. Yes. Ya kan? Nah, gimana mungkin penawaran agar teman-teman yang juga sedang bekerja tapi juga ingin meraih gelar sarjana di USM ini, Mas Jo? Ya. Untuk teman-teman yang sedang bekerja seperti itu, mungkin shift pagi itu kan pastinya dari USM kan juga ada program yang untuk kelas sore, kelas karyawan tuh. Nah, kaitannya kita juga memfasilitasi teman-teman yang ingin mengupgrade skill itu dalam arti bukan soft skill tapi hard skillnya pendidikan seperti itu. Nah, dari USM juga memfasilitasi kelas sore Senin sampai Jumat seperti itu, yang mana teman-teman mahasiswa nantinya atau teman-teman yang sedang bekerja itu mendaftar ke USM kita sangat mudah sebenarnya. Jadi kerja itu sambil kuliah yang nantinya itu bisa membawakan teman-teman yang di luar sudah mendaftar ke USM itu ke jenjang masa depan yang lebih nyata lagi seperti itu. Dan itu memang sudah dari dulu ya, Iya, Mas sudah Jo dari ya. dulu. Dan memang rame kuliah karyawan di USM dari zaman saya. Zaman sekarang Abi masih banyak. Masih banyak teman-temanku rata-rata kelas sore sama kelas karyawan juga. Kan terbantu sih sama adanya kelas karyawan. Soalnya kan mereka sambil kerja bisa sambil kuliah juga seperti itu. Oke, tapi saya masih penasaran. Abi, kenapa pilih ilmu komunikasi? Karena jujur aku kan orangnya emang suka yeping gitu loh Kak. Dan aku emang suka di depan kamera. Fun fact emang suka di depan kamera. Jadi that's why kenapa aku memilih Ilkom seperti itu. Dan sampai saat ini serukah di Ilkom? Seru banget karena dari Ilkom di USM aku tuh jadi banyak belajar. Aku pernah jadi reporter. Wow. Terus aku juga ikut campaign tadi. Itu seru banget kayak ngurus-ngurusin event-event gitu loh Kak. Terus juga aku pernah buat film. Terus tuh banyak lah pokoknya di bidang kreatif dan itu seru banget. Aku sangat-sangat merekomendasikan. Ada ketambahan juga nih, ya ada ketambahan juga. Ikut kegiatan promosi juga kan. Nah, pinter
untuk public speaking juga kan diajari seperti public itu. speaking. Nah, itu kita ajak untuk keluar, kita out ke sekolah-sekolah, Ya. keluar. Jadi kan ada pembelajaran tidak hanya di kampus, sebenarnya itu juga ada di luar, di dunia nyata langsung, bukan dunia nyata yang katanya gitu ya. Di Real dunia life mungkin ya, real life Bro. terkait dengan nih nanti ke arah ke masyarakat tuh seperti ini. Jadi kita tidak hanya untuk materi-materi di kelas seperti itu. Betul, nggak cuma teori itu dari Iya. dulu sih sebetulnya. Nah, Abi, kalau ini kan berarti udah beberapa semester ya. Iya. Mumpung ada Mas Jo, mumpung mungkin nanti ini ditonton oleh teman-teman USM, mungkin Pak Rektor izin ya Pak Rektor ya. Boleh disampaikan mungkin pengennya kurang apa lagi sih di Ilkom atau di FTIK nih? Ada yang kurang kesampaian nggak? Kurang kesampaian saat ini mungkin nggak ada ya, soalnya Wow. iya, soalnya untuk dari kurikulumnya sendiri itu kan kurikulum OB ya Kak. Jadi itu lebih banyak praktikum daripada teori, dan kebetulan aku juga suka teori praktek. Karena di Ilkom kan emang harus banyak praktek ya Kak. Betul. Dan menurut aku juga kayak teknik sipil, terus mungkin di semua jurusan itu harusnya banyak praktikum menurutku, dan dengan adanya kurikulum OB ini itu menurutku sangat-sangat membantu sih. Oke. Karena sebelumnya itu dari aku semester 1 sampai semester 3 itu teori, rata-rata teori. Iya betul. Mm-mm. Oke, Mas Jo, ada yang beda nggak sih dari kurikulum yang disampaikan Adi tadi atau yang sebelumnya, atau upgrade-nya atau gimana nih? Kalau yang dulu itu kan memang ada kurikulum yang berbeda-beda nih, setiap mungkin kegiatan-kegiatan dari angkatan ya. Mungkin Betul. 3-4 tahun itu kan beda kurikulum. Nah, untuk yang saat ini kita memang setara untuk kurikulumnya OBE seperti itu. Jadi yang disampaikan Mbak Pi itu sudah benar, dalam arti kegiatan-kegiatan yang nantinya di kelas juga itu ada kegiatan yang di luar. Mungkin contohnya untuk kegiatan out di kelas seperti itu. Contohnya yang tadi Mbak Abi kan atau bilang untuk teori, tapi juga suka di dunia luar. Tidak hanya di Ilkom sebenarnya, di program studi manapun juga sama. Seperti itu. Oke, jadi fakultas lain itu juga banyak Juga menerapkan, prakteknya kalau iya, di juga USM menerapkan kurikulum OBE semua. Oke, luar biasa. Jadi yang mungkin Anda sering ngantuk kalau baca atau dengerin teori, USM udah nggak begitu ya kan. Jadi bisa salah satu momen, dan pasti ini menjadi momen berharga juga untuk mahasiswa dan mahasiswi. Ada titipan pertanyaan Mas Jo untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mendapatkan sarjana karena akses ekonomi dan lain sebagainya. Kalau di USM ada beasiswa tidak? Kalau di USM itu ada beasiswa itu dari pemerintah juga ya, KIPK seperti itu, dan itu juga nanti terseleksi juga dari pemerintah kan daftar ini ada di websitenya KIPK kuliah seperti itu. Terus masuk di kampus Universitas Semarang seperti itu, nanti juga masuk di website kami untuk pendaftaran, dan nantinya juga ada tim penyeleksi untuk yang KIPK itu sendiri dulu. Terus ada juga yang dari Universitas Semarang itu memberikan beasiswa untuk masyarakat yang mungkin yang pertama itu akademik, itu yang calon mahasiswa atau yang pendaftar dari siswa kelas 3 yang sudah lulus itu mendapatkan ranking akademik. Ya, atau peringkat-peringkat di kelasnya seperti itu. Terus ada juga yang bina lingkungan untuk teman-teman atau masyarakat yang mungkin mohon maaf kurang mampu seperti itu. Dan untuk non-akademik itu bisa dikatakan untuk olahraga, seni, dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, jadi badminton termasuk ya? Iya, badminton termasuk seperti itu. Sekarang kan fasilitasnya cukup banyak nih. Yes. Kalau kita lihat ada lapangan badminton, ada yang dicintai dan disukai oleh Abigail yakni Iya. kolam renang di atas ya kan? Oh, bukan kolam renang, sorry. Skypool. Skypool. Harus bener ya, skypool ya kan? Lalu mungkin auditorium dan Iya. sebagainya. Tapi kalau fasilitas seperti ini untuk keterlibatan dengan masyarakat gimana Mas Jo? Untuk penggunaan semuanya terkait dengan gelora badminton itu kan kita juga open untuk masyarakat juga sebenarnya seperti itu. Terus untuk kegiatan-kegiatan mungkin di auditorium juga sama. Jadi teman-teman mahasiswa atau masyarakat juga kan bisa dalam arti menggunakan dalam konteks untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, kegiatan mahasiswa diperbolehkan ya. Iya. Ya, tapi tadi kan Abigail menyinggung terbatas. Ya, barangkali setelah ini kalau teman-teman mau pakai ada syarat ketentuan berlakunya agak lebih mudah gitu ya. Mungkin pengajuan kemana gitu. Atau apa gitu. Oke, tapi teman-teman di Universitas Semarang ini, Mas Jo dan juga mahasiswa-mahasiswi paling suka spot di mana sih?
Banyak sih di sini, iya. Tapi kalau sebenarnya dari teman-teman yang SMA, biasanya untuk visit ke USM, itu kita ajak keliling-keliling semua. Terutama yang di akhir itu kan waktu mungkin sore hari, Ninja itu kan kita ajak ke skypool-nya tadi untuk berfoto, terus ngambil selfie dan sebagainya. Itu kan sudah pada seneng. Nah itu kan juga bentuk dari mungkin publikasi kami ya, dalam arti tidak hanya USM tapi juga teman-teman siswa, kan seperti itu. Tapi saya baru tahu sebetulnya kalau bisa dikunjungi adik-adik SMA. Gimana caranya Mas Jo? Itu kan mungkin dari kegiatan-kegiatan mahasiswa atau dari fakultas itu kan juga mengkolaborasikan dengan sekolah. Jadi teman-teman di sekolah itu diajak ke USM untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah di situ setelah mengikuti kegiatan, setelahnya itu kita keliling-keliling. Nah, keliling ke kampus, kita kenalkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Terus yang di skypool-nya itu biasanya itu sore hari lebih enak. Seperti itu. Tapi di sana ada kafenya nggak sih? Yang di skypool-nya belum. Oh belum. Barangkali habisnya ada ya. Atau mungkin kita mau podcast di sana? Boleh. Boleh, tapi nggak usah ngajak Abigail. Jangan dong, harus ajak. Oke, saya ke Abi lagi nih. Spot-spot mana mungkin yang bisa jadi daya tarik teman-teman yang belum daftar ke USM? Masih ada 2 minggu nih. Oke. Taman Pancasila. Oke, Ya, Taman spot Pancasila. pertama menurut. Enggak, jangan. Oh, belum. Spot pertama Oh, itu pertama. Skypool. Oh, Skypool. Tetap ya Skypool ya. Skypool. Terus ada Taman Pancasila, Taman FTIK, dan kantin USM. Itu enak Kantin banget. USM sih, bener sih kalau mau bikin FTV di situ sih bisa. Iya. Itu PW banget guys. Yes, betul, Sama-sama PW PW. banget. Ada banyak perubahan di sini Mas Yes. Jo. Ketika mungkin saya bertahun-tahun nggak main ke sini gitu ya, akhir-akhir ini jadi sering main. Yang pertama jadi jauh lebih rindang. Ya. Apakah memang kampus USM ini juga ingin mengajarkan untuk cinta lingkungan dan lain sebagainya, atau gimana Mas? Ya itu pasti. Yang arti untuk kebersihan juga, terus untuk greennya itu di kampus seperti apa kan, untuk teman-teman mahasiswa kan juga menciptakan suasana untuk kumpul atau untuk membahas sesuatu yang ada di kampus itu lebih enak, lebih nyaman seperti itu. Contohnya juga ada Taman Pancasila, terus ada Taman USM yang ada di dekat kantin seperti itu. Jadi kan tempat berkumpul mahasiswa itu tidak jenuh, tidak monoton itu aja. Jadi bisa menghidupkan suasana mahasiswa untuk berpikir seperti itu. Jadi sebetulnya itu termasuk salah satu menghijaukan kampus USM ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi yang sekarang biru kuning. Tapi benar hijau, benar-benar adem. Kayaknya dulu kalau saya ke kampus tuh hawanya tuh aduh semu gitu ya. Kalau orang Semarang bilangnya nggak tahu dia pasti. Sudah 2 tahun loh di sini. Oh, sudah 2 Atau tahun. sumur. Jadi sudah tahu kan Abi itu semester berapa? Oh iya. Oke, Sudah tua. saya ke Abi lagi nih. Boleh dong mungkin ketika memilih kampus dulu, walaupun sudah 2 tahun tadi ya, bisa mengingat dulu apa saja yang menjadi karakteristik atau pemilihan Abi memilih universitas. Jadi pendengar pemirsa yang mungkin masih bingung pilih-pilih universitas, itu to-do list-nya ada aja nih. Yang pasti akreditasinya harus unggul. Akreditasi satu. Harus unggul, terus lingkungannya udah pasti harus lihat dari lingkungannya. Dan di USM itu tuh waktu aku cari-cari lingkungannya nggak separah itu gitu. Oke, aku kira semacet itu, separah itu. Oke. Iya, di sini menurut aku nggak macet. Iya, Mungkin betul. karena kosku di depan ya. Jadi Tinggal jalan, tinggal Iya, jalan. mau di depan ada macet juga nggak ngefek. Ternyata jalan. jadi nggak pernah kena Oke. macet. Terus apa lagi ya? Apalagi dong. Bantu dong Mas. Apa lagi ya? Mungkin selain akreditasi Itu yang pengajarnya, hobinya tadi, Oh iya, ikut UKM, iya. badmintonnya. Badmintonnya di USM itu katanya badmintonnya banyak ngeluarin atlet-atlet. jadi kamu sudah internasional. termasuk atlet nih. Belum. belum. OTW sun. OTW sun. Soalnya tuh katanya dari USM itu tuh sampai ngajar ke China, Yes. ke Jerman, ke Prancis, sama ke Uzbekistan. Uzbekistan. Iya, Negeri itu. lah. Nah itu menurut aku keren sih. Jadi that's why juga aku memilih USM. Oke, udah disinggung atlet nih. Mas Jo, sebenarnya kalau adik-adik SMA, SMK punya prestasi atlet badminton terutama Yes. begitu ya, itu bisa masuk sini dengan mungkin beasiswa atau apakah? Ya, untuk teman-teman yang di sekolah
mungkin dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu punya prestasi terkait non akademik tadi yang saya sampaikan, olahraga, contohnya mungkin bulu tangkis atau yang lainnya, itu bisa saja didaftarkan dengan program beasiswa seperti itu. Jadi kan kita tidak menutup untuk siswa yang punya prestasi seperti itu. Jadi kita juga memfasilitasi semuanya calon-calon yang mau masuk, calon mahasiswa itu bisa dikatakan, ayo diajukan aja. Siapa tahu kan dapat barangkali diterima untuk 100% untuk beasiswanya. Kan ada kriteria tersendiri tuh. Jadi bisa 100%, bisa cuma berapa semester, bisa cuma apa gitu ya? Untuk persentase aja sih. Oh, presentasi aja. Jadi, tapi ada nih atlet-atlet yang masuk USM karena pengen juga tetap jadi atlet badminton, ada Mas Jo? Yang sudah ada ya? Oh, apakah saya harus sama aku ya Kak? Ya, ini sama Abi benar. Di samping ya, kita cuma lop-lopan aja nanti. Oke, saya ke Abi nih. Kita tinggal sedikit waktunya. Kita ajak lagi pendengar dan pemirsa RRI Semarang dan juga Ruang USM yang masih galau, masih bingung. Masuk USM nggak ya? Apa yang bagus ya? Atau mungkin unggulnya di mana ya USM? Boleh disampaikan. Silakan. Nah, jadi buat kalian yang bingung kayak masuk kampus mana nih, kalian masuk USM aja guys. Aku yakin tidak bakal nyesel karena di USM ini tuh orang-orangnya tuh benar-benar ngerangkul, dosennya ngerangkul, semuanya ngerangkul, terus juga diajak untuk berkembang bareng. Itu sih Kak, jujur aku sukanya di situ karena aku juga diajak dosen-dosenku itu untuk berkembang bareng, ikut PKM, terus juga direkomendasiin buat magang, terus juga direkomendasiin buat ini aku nggak jadi. Lucu ya gen sekarang tuh ya. beda sama gen kita. Pokoknya tuh diajak bareng-bareng gitu loh Kak. Nggak ada yang mau merendahkan atau menjatuhkan, tuh tidak ada. Seperti itu guys. Kalau kalian bingung mau masuk mana, mending masuk USM aja. Itu fun fact mahasiswa yang gen kalian juga. Dan baru di sini 2 tahun di luar Jawa ya, pemirsa dan pendengar karena dari Kalimantan. Mas Jo, 2 minggu ya, tinggal waktunya sampai Universitas Semarang ini menutup jembatannya untuk adik-adik SMA yang mau meneruskan cita-citanya. Gimana alurnya Mas Jo? Daftarnya kemana? Harus gimana? Silahkan. Oke, baik untuk teman-teman masyarakat di luar kampus USM, untuk yang berkeinginan dan akan mendaftar di kampus Universitas Semarang itu bisa melalui website di pmb.usm.ac.id. Nah itu teman-teman bisa nantinya mendaftar secara online dan kita fasilitasi untuk fast response juga seperti itu. Oke, semuanya lengkap ya di sana ya Mas Jo ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tanggal berapa terakhir tadi? Tanggal 6 September penutupan. 6 September penutupan. Oke, terima kasih Abi, terima kasih Mas Jo. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan seluruh masyarakat di Indonesia ya, karena bukan hanya Kota Semarang gitu. Atau mungkin teman-teman karyawan yang mau melanjutkan sekolahnya bisa langsung datang ke USM. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Jalan-jalan ke Kota Semarang tercinta. Jangan lupa ajak ayah dan bunda. Kalian yang mau mengejar cita-cita, datang ke USM karena jembatan masa depan Anda. Saya Sulfian Sari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.